warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadion, NIM 3321045 dari Universitas UIN CM Jambil Jambe, Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori produksi di dalam Islam dengan dosen pengampu Bapak Azwardi MA. Baiklah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, tentu kita harus memahami konsep teori produksi di dalam Islam tersebut. Produksi merupakan proses untuk menciptakan atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang mana konsep produksi di dalam Islam yaitu tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barang yang dihasilkan tersebut harus sesuai dengan syariat dan ajaran agama Islam. Selanjutnya, mengenai materi teori perilaku produsen Islam. Produk yang pertama itu produksi barang dan jasa dibatasi oleh halal dan haram. Yang kedua, berproduksi untuk tujuan kemaslahatan umat atau kebaikan untuk umat. Yang ketiga, berproduksi untuk agar tidak terjadi mubaziran sehingga terjadinya resiko-resiko yang mubazir. Yang keempat yaitu berproduksi untuk mencapai dunia dan akhirat. Yang kelima, berproduksi dengan berlandaskan hadis dan Al-Quran. Selanjutnya, materi mengenai biaya produksi. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ada tiga elemen biaya produksi tersebut. Yang pertama itu biaya bahan langsung. Contohnya seperti bahan baku untuk membuat suatu barang. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini tercakup kepada biaya gaji upah karyawan. Yang ketiga itu ada biaya overhead atau biaya bisa kita sebut sebagai contohnya seperti pajak, asuransi, sewa, dan lain-lain. Mengenai materi efisiensi produksi dan skala ekonomi. Produksi dikatakan efisien apabila bisa meminimalisir biaya produksi dan memaksimalkan produksi dengan biaya yang sama. Skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Materi yang terakhir mengenai perbandingan konsep produksi Islami dengan konvensional. Di dalam konvensional, tujuan berproduksinya itu untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan cara apapun, sehingga dia tidak memperhatikan cara yang diperbuat itu benar atau salah. Sedangkan produksi di dalam Islam itu tujuannya untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat, yang mana tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tetapi juga mengejar dunia dan akhirat. Sekian video penjelasan dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.